semua kita bersukacita hari ini karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, ya, semua kita yang sudah datang saat ini, saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang menjadi tujuan motivasi hidup kita. Ya. Saudara-saudara yang lama tidak datang seperti Ibu Susi, ya selamat datang buat Ibu Susi ya, Tuhan memberkati. Kiranya roh kesetiaan akan terus menjadi warna kehidupan ya, dari kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga tetap rindu memuliakan nama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan senang mendengarkan suara saya karena kerinduan hati saya, saudara. Ya. Dan sebenarnya tujuan saya menaikkan pujian ini untuk membuat anak-anak muda boleh cemburu itu saja. Ya, cemburu rohani artinya supaya mau belajar. Kemarin saya bertemu dengan anaknya Pak Pasaribu, si Marta. Yaitu dia belajar main gitar dengan Jane. Dia bilang, "Om, aku rindu loh seperti Om mau belajar." Kenapa ada kerinduan? Bapak saya dulu sudah belajar sekian lama, tapi hilang. Jadi dengan adanya Om bersaksi belajar untuk belajar bahasa Inggris, jadi saya termotivasi. Dalam hati saya, oh ya puji Tuhan, ada benih. Jadi waktu pulang dari rumahnya dia bilang, "Grandma," dia bilang, "ya apa?" Saya bilang sama dia, "Be careful," katanya, "hati-hati di jalan." Hati saya senang, saudara. Jadi semua mis-mis kalau datang, karena saya di rumah pun enggak berkomunikasi seperti itu, hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di pikiran saya latih. Mungkin itu masih banyak salah-salah, tetapi saya percaya sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit, ya. Dan saya percaya akan lebih ngerti. Ya, kalau satu kali waktu nanti saya bisa menerjemahkan transkripsi saudara kan ajaib Tuhan, amin. Tapi begitulah kerinduan saya lewat memuji Tuhan. Di dalam pengertian pujian ini tidak ada arti hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya harus bergantung bersandar kepada Tuhan. Itulah pujian ini, saudara-saudara. Haleluya. Kami tidak ada latihan, tapi karena terdorong saya akan nyanyikan. Haleluya. Haleluya. What am I living for? If not for you. What am I living for? If not for you.
saudara-saudaraku, pasti Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebajikan bagi kita sekarang. Kita siapkan hati kita mau menikmati firman Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, yaitu saya rindu membawakan dari bagaimana pribadi seorang wanita yang betul-betul bijaksana, dan Tuhan pakai hidupnya untuk menyatakan mujizat Tuhan di dalam satu, yaitu khususnya orang-orang yang mempunyai pergumulan dan persoalan yang berat. Seperti pujian tadi, di tengah badai Tuhan akan menyatakan keajaiban bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Mari saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan dari Ester pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ester pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah dia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Dua ayat ini, saudara, kalau kita perhatikan, saudaraku, begitu indah. Tapi saudara tahu situasi yang sedang dialami oleh Ester pada saat ini adalah situasi yang sangat mencekam. Bahwa sesungguhnya ada musuh bebuyutan. Sekalipun dia sudah menjadi ratu, dia adalah orang Yahudi yang masuk menjadi suatu pilihan sebagai ratu, masuk di kerajaan Raja Ahasveros. Saudara yang kekasih, Haman sebagai musuh bebuyutan yang tidak menyukai orang Yahudi. Saudara yang kekasih, pada waktu itu Mordekai itu adalah paman daripada Ester. Ester ini adalah pribadi yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Saudara, tapi pamannya yang bernama Mordekai, dialah yang membimbing dia sampai dia masuk istana sebagai ratu. Yang kita baca pada pagi hari ini, saudara, bagaimana situasi yang sudah mencekam sampai ke hati, ke telinga daripada Ester. Dia tidak tahu berbuat apa-apa. Ketika Mordekai sampaikan kepada dia, Ester, memang kamu sudah ada di istana, tapi kamu harus tahu bahwa orang Yahudi yang ada di Susa maka akan dipunahkan habis. Pamannya berada di pelataran dan selalu memperhatikan Ester, bagaimana situasi dan keadaan dia di istana itu. Disampaikannya berita itu, hati Ester begitu sedih. Dan dari pembacaan ini, saudara, dia bisa mengambil, yaitu saudara-saudaraku, ayat yang pertama tadi. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Jadi di istana raja yang berkumpul adalah orang-orang, yaitu sebagai panglima-panglima apa saja yang bersama dengan Raja Ahasveros. Tapi pada waktu itu, saudara, Ester beranikan diri. Sebenarnya tidak bisa sembarangan masuk, sekalipun ratu. Ada peraturan, ada protokol yang ditentukan, seperti kita menjaga jarak. Tetapi Ester memberanikan, ada hukum yang harus didapatkan ketika dia masuk tanpa dipanggil, tanpa disuruh. Kematian, hukuman akan terjadi. Tapi Ester, dia berani, dia datang, saudara. Apalagi pada waktu itu Raja Ahasveros masih
waktu itu dia kalah. Makanya ada dalam ayat yang lain, Ester ini sampai 30 hari, 3 hari, 33 hari dia tidak dipanggil-panggil oleh Raja Ahasverus. Namun kita lihat dari pembacaan ini, dia memberanikan diri, dia datang ke istana tanpa disuruh, tetapi dengan pakaian ratu. Raja Ahasverus melihat, sehingga dia masuk, saudara-saudaraku. Ayat yang kedua, ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran. Ya kan, ketika dia melihat, berarti bukan disuruh, hanya dilihat kok datang. Berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Nah, kalau Ester tidak mengenakan pakaian ratu, dari kejauhan raja tidak akan memandang dan mengenal. Tapi karena pakaian ratu, dia kenakan sekalipun tidak digubris seolah-olah begitu ya, dicuekin 33 hari, tidak dipanggil sebagai ratu, tidak diomongin. Tapi ketika beban itu ada di hati, dia datang, saudara-saudara, dan datang dengan pakaian ratu. Saudara, pakaian ratu. Saya kemarin menyinggung di rumah keluarga baru Nando Simanjuntak bahwa pakaian itu adalah perbuatan dari orang-orang yang benar. Amin, saudara. Ketika dia lihat, langsung dia mengulurkan tongkatnya, itu pertanda, oke, you come, datang ke sini, silakan datang. Lalu dia mendekat, Ester mendekat kepadanya. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, lalu dia berkata ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada Ayat yang pemandangan. ketiga saja, ya. Dia katakan apa maksud? Ayat yang kembali dari ayat 3. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Lalu dia berkata, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Saudara kekasih, kalau kita mau membawakan bagaimana Tuhan membukakan sesuatu rahasia kepada kita pagi hari ini, Tuhan itu kepada kita bagaikan Ahasverus kepada Ester. Amin, saudara. Apa kedatanganmu? Apa yang kau inginkan? Dan raja kita, setengah kerajaan semua akan diberikan kepada. Kita lihat di sini, saudara-saudara, hati Tuhan kepada kita. Dia mau berikan segala-galanya kepada kita. Tapi Ester ini adalah pribadi yang tidak mata duita, tidak gila harta. Gak kebanyakan seperti wanita sekarang. Jangankan ditawarin harta, saudara-saudaraku, gak usah harta, uang saja. Oh, itu yang penting, ya. Tapi kita belajar pribadi Ester ini, saudara. Ester ini adalah wanita yang bijaksana. Ya, kebetulan saya sebagai wanita berbicara, saya mau sampaikan kepada kita sebagai wanita-wanita, biarlah kita menjadi wanita bijaksana. Amin. Di dalam Alkitab ada 10 wanita bijaksana. Yang pertama, Deborah. Ada di sini Deborah? Ada Deborah di sini? Oh, ada, itu Deborah ya. Saya ingat Deborah ini, saya yang bikin namanya waktu lahir. Ya, Opung Paraya. Iya, waktu dia lahir. Deborah. Itu wanita bijak. Yang kedua adalah Naomi. Ada yang nama Naomi di sini? Ya, Mak Sionita ya, Naomi. Itu wanita bijak. Dia ngajar sekolah minggu. Ya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, Ruth. Ada nama Ruth di sini? Itu wanita bijak, saudara-saudara. Ada pengertian-pengertian namanya. Dan yang keempat, saudara, Abigail. Ada yang bernama Abigail? Ya, tidak ada ya. Mana tahu saudara nanti dikaruniakan anak, buatlah kalau anak perempuan anak-anak yang bijaksana, saudara.
Lalu yang keenam, perempuan Sunem. Ya, mungkin saudara jarang mendengar ini, tapi perempuan Sunem ini dia bijaksana. Bijaksananya apa? Dia bisa menyambut hamba Tuhan. Waktu disambut hamba Tuhan, dikasih rumah kamar yang indah. Bertahun-tahun sudah tua, suaminya nggak punya anak, tapi ketika dia sambut Elisa, maka Tuhan berikan keajaiban. Dia dikaruniakan seorang anak, saudara-saudara. Karena wanita bijaksana, yaitu perempuan Sunem. Yang keberapa lagi? Yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah Esther yang kita dengar hari ini, saudara-saudara. Jadi orang yang punya hati dan bertanggung jawab itu adalah orang yang bijaksana. Amin. Hatinya ingin menolong sesamanya. Karena kasih Tuhan tidak bisa lepas mengasihi sesama. Oke. Lalu yang keberapa, saudara? Yang ke-8. Wanita bijaksana itu Maria, ibu Yesus. Saudara, ibu yang selalu memperhatikan gerak-gerik anaknya, ya, dia selalu ingin kemana anaknya itu dia tuntun, saudara-saudara, ke bait Allah, kemana, itulah Maria ibu Yesus. Lalu yang ke-9, Maria saudara Marta, ya, kenal kebijaksanaan dia selalu duduk di kaki Tuhan. Berarti orang yang terus duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, ini tanda orang yang bijaksana. Amin. Lalu yang keberapa? Ke-10, Priscilla. Priscilla ini adalah menyambut hambanya Rasul Paulus. Ya, dia bisa begitu, saudara-saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Paulus dia selalu ready. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dikerjakan. Jadi ciri-ciri anak Tuhan sebagai wanitanya Tuhan yang penuh bijaksana, dia tahu melakukan apa yang sebaiknya untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tidak ada sifat tidak mau tahu. Amin. Tidak cuek, saudara-saudara, ya. Jadi kita perhatikan diri kita. Sudahkah kita menjadi wanita bijaksana atau gereja bijaksana? Dari 10 wanita bijaksana ini saya percaya akan memotivasi setiap kehidupan kita sekalian. Amin. Maka kita akan lanjut kepada Esther. Bagaimana Esther yang memiliki hati, dan ketika dia punya hati yang mencintai sesama, maka saudara dia mendapatkan hal yang baik. Bahwa sesungguhnya apapun yang kau inginkan dengan kedatanganmu akan membawa bagaimana berkat dialih. Beda dengan Ratu Wasti. Ratu Wasti sebelum Ratu Esther, Ratu Wasti diundang sama Raja Ahasverus. Tapi justru Ratu Wasti berkata, aku tidak mau datang ke pesta perjamuan yang diadakan oleh Raja. Soalnya aku lagi bikin acara sendiri. Seperti itu, saudara-saudara, ya, dalam bahasa seharinya ya kita bahas seperti itu. Nah, saudara, lalu marahlah Raja Ahasverus sehingga sampai di dalam Alkitab, saya tidak bawa ke sana, tapi tersinggung naik di khotbah ini, saudara dengarkan saja. Dia bilang Ratu Wasti itu harus dikeluarkan, artinya dipisahkan. Karena itu tanda-tanda jika tidak dilakukan hukum, nanti wanita-wanita akan seperti Ratu Wasti dan tidak tunduk dan tidak menghormati suaminya. Saudara, jadi itu sebabnya bagi kita sebagai istri-istri, sepatutnya kita mencangkan kebenaran firman Tuhan. Ketundukan itu adalah gaya hidup wanitanya Tuhan. Baik saudara laki-laki, karena ini bukan hanya menunjukkan kepada kami pribadi wanita, karena firman Tuhan berkata laki-laki dan perempuan yang disebut gereja, dia menjadi mempelai perempuannya Tuhan. Amin. Tapi dalam kehidupan praktik sehari-hari, kita lihat hidup kita. Tainda menurut dasar hukma, ya, bagaimana pengikutan pengiringan kita, kedekatan dengan
jadi gaya hidup kita. Datang menghampiri Raja Ahasveros di dalam istana. Artinya saudara, setiap pribadi kita harus ready setiap saat mengenakan pakaian ratu. Apa arti ratu? Ratu itu kekasih Tuhan, atau putri-putri Tuhan, atau Sion, ya kan? Sion itu apa? Artinya kekasih Tuhan, saudara. Kita lihat, saudara, bahwa sesungguhnya putri Sion, ratu, ya, dia memiliki suatu keberanian, dia memiliki satu kekuatan. Dari dalam hatinya ada suatu spiritual yang membuat suatu keubahan. Ya, saudara-saudara, jadi wanita bijaksana itu dia punya akar di dalam kesadaran bahwa apa yang harus dilakukan. Dia tidak berkata, udah lama-lama, urus aja lah orang Yahudi itu. Aku kan sudah enak sebagai ratu di istana ini. Sudahlah. Tidak. Tapi justru ketika dia mendengarkan sesuatu itu, dia berpuasa menyuruh orang-orang Yahudi di Susan 3 hari 3 malam. Makanya ada disebut puasa Ester. Ada yang sudah pernah ikuti puasa Ester di sini? Belum ya? Itu enak puasa 3 hari 3 malam. Saya sering dulu hari-hari terakhir ini enggak. Ya jujur ya. Puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Kalau menurut logika enggak mungkin. Betul? Tapi Tuhan kan bekerja, ya. Di dalam hidup kita, bukan kita sendiri. Memang tubuh ini ada lemah, bukan langsung hebat-hebat gitu. Berdoa minta kekuatan. Lulus 3 hari 3 malam. Ada juga yang ambil doa puasa Daniel, ada puasa Yesus 40 hari tapi nggak ikut 40 malamnya. 40 hari terus berdoa. Ada puasa di dalam puasa, saudara-saudara. Jangan takut puasa. Amin. Pengalaman yang indah yang dimiliki oleh Susan, justru dia berkata, aku puasa 3 hari 3 malam, dan semua orang Yahudi di Susan arahkan supaya berdoa dan berpuasa. Ester menyadari bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena roh Tuhan. Seperti kesaksian Mama Dodi tadi, roh Tuhan yang membawa bapaknya, orang tuanya, untuk bersama dengan Tuhan. Itu sasaran yang utama bagi orang Kristen. Ya. Sekalipun ada proposal yang sungguh-sungguh dia mau bawakan kepada Raja Ahasveros, ketika tawaran datang, apa mau? Dia tidak langsung ungkapkan. Tapi dia masih mempertunjukkan, inilah aku Raja, inilah ratumu Raja. Artinya kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Bayangkan hidupmu bagaikan Ratu Ester. Sekalipun ada proposal yang saudara bawa pada pagi hari ini untuk engkau sampaikan kepada Tuhan, tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama itu adalah engkau datang menunjukkan dirimu dan mempertunjukkan bahwa engkau adalah ratunya Tuhan. Amin. Memberikan kehidupan, mempersembahkan tubuh kita. Di dalam Roma 12, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ratu berkenan di hati raja, sehingga dia mau ungkapkan apa saja. Biarlah kita datang supaya kita ada di hati raja. Amin, saudara. Itu yang paling utama, mempersembahkan hidup. Tunjukkan pakaianmu, tunjukkan sikapmu, tunjukkan perbuatanmu. Jangan jadi orang yang hanya keluar masuk gereja. Jangan menjadi jemaat yang hanya setia mendengar, tetapi tidak setia melakukan apa yang didengar. Ini sangat-sangat membuat kita egois di dalam kerohanian, saudara-saudara. Siapapun
dahulu kerajaan Allah. Artinya utamakan Tuhan, senangkan Tuhan, sembah Tuhan, bangun mesbah di hadapan Tuhan. Yang lain itu sudah disiapkan untuk kita, saudara-saudaraku. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik. Kita perhatikan, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Esther ini. Tolong kipasnya diputar ke sini, tempat terlalu panas. Sorry ya saudara-saudara, panas. Ya. Kebiasaan dia apa yang di suasana dingin. Oke, makasih Richard. Saudara yang kekasih, jadi kita lihat Esther mengenakan pakaian ratu di pelataran istana. Satu teladan yang baik bagi kita, saudara-saudara. Memiskinkan. Dia tidak berkata, udahlah, udah 33 hari aku nggak ditegur, nggak dipanggil-panggil oleh raja. Lalu mandiri, ya, mandiri sudah nggak mau. Saudara, teladan yang baik setiap saat, every day, selalu siap. Tiap-tiap hari selalu mengenakan pakaian ratu di hadapan Tuhan. Lakukan itu dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Pakai pakaian yang rapi, duduk di kaki Tuhan. Saya sudah kasih 10 wanita yang bijaksana tadi sudah. Baik si Hananya yang suka berdoa. Hana itu suka berdoa. Makanya Hana di sini senangnya berdoa, ya, terus ingin berdoa. Mau jadi Naomi, orang tua yang begitu baik, saudara. Dia selalu memberikan keteladanan kepada menantunya. Saya tidak ke sana, kembali kepada Esther. Nanti terlalu panjang. Ya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, yang saya rindukan dan Tuhan rindukan bagi kita sekalian, kita harus tahu. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun Tuhan menginvestasikan kepada kita sesuatu hal yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Jadi pakaian ratu adalah perbuatan benar. Coba kita baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 8. Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah saudara, sikap orang benar itu senantiasa, saudara-saudaraku, ditandai dari perbuatannya. Ya, sikapnya benar, artinya tulus dan jujur. Di dalam hubungan, baik kepada Tuhan jujur, baik kepada sesama, saudara-saudara. Siapakah sesama itu, saudara? Sesama itu dalam suami istri, atau sesama itu juga antara orang tua dan keluarga. Demikian juga sesama itu, saudara-saudaraku, hubungan daripada gembala dan jemaat. Juga hubungan, ya, sebagai pemuda-pemudi dalam bertunangan, dalam berpacaran harus memiliki kejujuran. Amin, saudara-saudara. Jujur apa adanya kita, jangan sampai ada hal yang disembunyikan, saudara-saudara. Di dalam Alkitab, dalam hubungan yang ditandai Yusuf dan Maria, di sana ditulis tunangan. Yusuf itu orang yang tulus. Amin. Jujur. Waktu melihat keadaan Maria, dia merasa melindungi Maria, lalu dia ingin menceraikan dengan dia dulu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan turut bekerja mendatangkan kebajikan. Amin, saudara. Tuhan bicara pada Yusuf. Maria itu tidak melakukan yang lain. Jadi saudara-saudaraku, pakaian ratu itu kehidupan yang tulus dan jujur. Jangan ada yang disembunyikan apa adanya kita. Kita manusia yang berdosa, banyak cacat celah, tapi kasih Tuhan telah menguduskan kita.
presentasi dan variasi yang berbeda-beda itulah yang terjadi kepada setiap individu, kepada setiap manusia, kepada saya dan kepada saudara. Kita banyak ketenggelaman, kita berada dalam lumpur, tapi kita harus ingat kata Tuhan di dalam Yesaya, Engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku. Dalam pandangan kita manusia, kita adalah orang yang bobrok, yang jorok, yang tidak layak. Tapi Tuhan telah melayakkan dan berkata, Engkau berharga di mataku, bukan di mata manusia. Engkau mulia di mataku, bukan di mata manusia. Manusia seringkali tidak menyadari hal ini, sehingga dia menghakimi dan berkata, engkau tidak layak bagiku. Kalau Tuhan sudah melayakkan kita, siapakah kita ini, saudara-saudara? Yang penting bagi kita tulus dan jujur. Amin. Banyak orang bersandiwara, tapi ada yang berkata, di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Amin. Jujur kepada Tuhan, kita harus jujur kepada sesama, siapapun kita. Kiranya nikmat ini dapat menyadarkan kita sekalian. Haleluya. Tidak perlu terintimidasi, karena firman Tuhan sendiri berkata, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Percaya saudara? Engkau berharga di mata Tuhan. Saudara mulia di mata Tuhan. Amin. Kita lihat Esther ini. Saudara-saudara kembali ke sana ya. Bagaimana soal bertunang dan berpacaran dikoreksi Tuhan hidup kita. Bahkan juga gaya hidup Esther mendandani hidupnya. Kita juga harus mendandani hidup kita, ya. Jadi bukan karena hal-hal yang lahir kita dandani hidup kita, tetapi ada hal yang utama, perkara dalam kita, manusia batinnya kita. Karena segala sesuatu yang ada pada kita sumbernya daripada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita lakukan kebenaran karena apa yang ada pada kita, baik dalam pekerjaan, ada banyak orang melakukan hal-hal hanya untuk pekerjaan, berpakaian rapi karena untuk pekerjaan. Kita tidak. Kita mendandani hidup kita bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena Tuhan. Roma 11 ayat 30. Coba kita baca. Roma pasal 11 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang Roma 11 ayat 36. Ayat 36. Ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Jadi semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu, semua yang Tuhan percayakan, hartamu dari Tuhan. Mari kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan sudah mempermuliakan kita karena Dia berkata, engkau mulia di mataku. Saudara dengar ini. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan. Apa yang kita punya dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Segala perilaku kita, sikap
bagi Tuhan semuanya mungkin. Amin. Esther itu adalah orang yang sweetheart. Dia punya hati yang indah, hati yang elok. Sekalipun dikatakan elok rupanya, sebenarnya keelokan Esther bukan di kecantikan, tapi di dalam wibawa kepribadian. Berbicara kecantikan, pasti itu bukan gak cantik, sungguh cantik, tapi wibawa hati, artinya sikap hati dalam penundukan dan penyerahan kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ini yang diinginkan Tuhan, supaya kita memiliki hati yang sweetheart, hati yang betul-betul indah di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Bukan hanya di bibir, dia tidak pura-pura, dia bukan gila harta. Ya, kalau kita lihat waktu dia diproses sekian bulan supaya menjadi ratu. Kalau teman-teman yang lain mengambil berlian, permata-permata indah, tapi dia tidak. Dia diterima sebagai ratu, sudah bersyukur kepada Tuhan. Kita diterima sebagai putri-putri Tuhan, putri Sion, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang utama bukanlah harta dunia. Amin. Amin. Jadi jangan utamakan persoalan kepada Tuhan, tapi utamakanlah perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat yang ketiga tadi, raja bertanya, apa maksudmu? Lalu ditawarkan setengah kerajaan diberikan kepada Esther. Esther tidak mengungkapkan apa-apa, dia hanya diam saja, karena Esther punya misi dan punya tujuan. Amin, saudara. Ayat yang keempat dikatakan Esther mulai berbicara. Ayat yang keempat, jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Saudara lihat sikap Esther yang begitu santun. Dia tidak berkata mentang-mentang dia ratu lalu ngomong sembarangan, tapi dia dengan sikap. Kemampuan dan kekuatan kita sebagai wanita adalah di dalam kelemah lembutan. Katakan amin. Katakan amin. Itu kemampuan kita di dalam kelemah lembutan, bukan dalam kelemahan saja, kelemah lembutan. Memang kita sudah punya biasa seperti saya kalau terus ngomong itu kan cepat-cepat, tapi manusia batin itu harus ada kelemah lembutan. Petrus berkata, manusia batinnya ini adalah perhiasan wanita, yaitu roh yang lemah lembut dan rendah, dan roh yang tenteram. Itu saudara-saudaraku yang terkasih, itu kekuatan kita. Kemudian saudara-saudaraku, sikap hidup selalu berdoa sendiri, doa pribadi. Ibu-ibu di sini, wanita-wanita, bagaimana doanya sama Tuhan? Apakah hanya doa pagi bersama suami atau ada doa pribadi? Halo? Berarti belum ada ya. Belajar kita berdoa pribadi kepada Tuhan. Bangun hubungan pribadi kepada Tuhan. Saudara, jadi kita membawa diri seperti Esther ini masuk dalam kehidupan orang lain. Ketika sikap Esther itu dilihat oleh raja, maka Esther masuk di dalam hati apa? Raja Ahasuerus. Jadi kita harus belajar dari ayat ini, saudara-saudara. Jadi dalam ayat yang keempat tadi berkata, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba. Esther, saudaraku, dengan diam. Permintaannya tidak langsung diajukan, oke, hartamu itu perlu, tidak. Tapi Esther, datanglah. Itu yang paling utama bagi kita. Amin. Kalau raja datang, suasana akan berubah. Amin. Kalau Tuhan turun dengan hadiratnya di tengah-tengah ibadah kita, maka suasana hati kita akan berubah. Darinya kesal, sangat kesal, kita undang, datanglah ke perjamuan saya. Datanglah masuk di hati saya, maka suasana kelam menjadi berubah menjadi suasana yang mulia. Amin. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Esther. Raja hadir di tengah-tengah kehidupan Esther. Saudaraku yang kekasih, waktu dia berkata, ayat yang kelima, coba ayat yang kelima sedikit lagi ya, supaya kita sampai kepada puncak pengertian
Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Saudara lihat bahwa sesungguhnya Haman yang adalah musuh bebuyutan orang Yahudi ditarik, diperintahkan harus datang ke pesta itu. Ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan kita ingin menarik musuh-musuh kita untuk kita hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagaimana dalam Roma katakan musuh-musuh kita diinjak-injak oleh kita sebagai jemaat Tuhan dalam Roma 16 itu. Kemudian saudara-saudaraku, ketika Ester menyampaikan apa yang ada dalam hatinya dan raja meresponinya, saudara-saudaraku, ini menggambarkan bahwa Ester tahu waktu yang tepat dan waktu yang terbaik. Dalam kitab Pengkhotbah 3 mungkin berkata itu ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, apa namanya Pengkhotbah 3 itu betul? Iya. Jadi ada waktu-waktu yang tidak harus kita ungkapkan di situ, tapi ada waktu-waktu yang tepat sekali. Jadi bagi wanita yang peka, dia mengerti waktu Tuhan yang tepat. Bagi gereja yang peka dengan Tuhan, dia tahu waktu Tuhan tepat, indah semuanya. Amin, saudara-saudara. Jadi bukan menurut waktu kita, saudara. Jadi kita juga harus menunggu waktu yang tepat untuk berbicara, baik pada suami, baik pada siapapun, saudara-saudara. Jadi kita lihat bagaimana di dalam Ester 7 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Baru dikemukakan semua proposal yang ada di dalam hatinya, saudara. Karuniakanlah kiranya pada hamba nyawa hamba. Nyawanya Ester itu bangsanya, sukunya, saudara-saudaraku orang Yahudi. Atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Ayat 4. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk digunakan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Saudara lihat, kalau hanya budak kami no problem. Tapi karena kami mau dibinasakan, raja mau dimusnahkan. Lalu ayat yang berikutnya. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu ayat yang selanjutnya. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman yang jahat ini. Terus maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja. Baru terus terang, saudara, siapa yang ingin membinasakan Ester dari sukunya, saudara. Lanjut. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Saudara, raja berpihak kepada Ester. Saudara-saudara, Tuhan tahu semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa diungkapkan, utarakan semua, tapi yang utama cari hadirat Tuhan. Amin. Hati kita, saudara. Haman, inilah orangnya. Haman berlutut pada Ester. Saudara lihat, musuh itu tunduk kepada kita. Amin. Musuh tidak bisa bertahan, apapun strateginya, dia buat diam. Kita lanjut dulu baca selanjutnya. Ayat 10. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Saudaraku, ukuran tiang itu 50 hasta, begitu tinggi, saudara-saudara. Untuk Mordekai paman daripada Ester. Tapi semua bisa terrekayasa. Amin. Dibalikkan
hati yang begitu ingin membunuh. Istilah firman Tuhan katakan di dalam Amsal 26 ayat 27, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Dalam Pengkhotbah 10:8 berkata, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut pula. Haman yang ingin mensulahkan itu Mordekai, tapi karena ada Ester yang datang kepada Tuhan, situasi badai kemarau apapun bisa berubah menjadi berkat kemuliaan bagi kita sekalian. Amin, saudara-saudara. Sebab itu, bawalah kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan kita biasa-biasa dalam perbuatan kita. Harus tetap berbuat yang baik. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, karena kita sadar semua dari Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segalanya, dan Tuhan sanggup mengerjakan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan kerjakan keajaiban bagi kita. Amin, saudara. Hari ini sambut firman Tuhan dalam hidup. Izinkan kehadiran Tuhan menguasai hidup. Proposalmu akan diselesaikan. Seolah-olah sulit engkau memikirkannya, Tuhan tidak katakan kau berpikir, hanya menyerahkan semua kepada Tuhan. Mazmur 37 berkata, serahkanlah hidupmu sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Sebab itu aku percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini akan membawa kuasa yang besar bagi kita sekalian. Izinkan saat ini lawatan Tuhan dan perkenanan